Assalamualaikum, selamat siang sahabat dimanapun berada. Sahabat, pada beberapa kesempatan yang lalu kita sudah membuatkan video bagaimana cara membuat mol mikroorganisme lokal ya, yang bisa menggantikan fungsi E4. Jadi mol itu kita sudah jelaskan panjang lebar di situ. Di situ kita jelaskan fungsinya bagaimana, bahan-bahannya apa-apa saja ya. Yang pasti kalau bisa saya review sedikit saja, mol yang kita buat itu dia bisa dijadikan sebagai bahan untuk mempercepat pembuatan kompos ataupun pupuk organik cair ya. Jadi sebagai bioaktivator ataupun starter. Kemudian dia juga bisa dijadikan pupuk untuk bisa kita kocorkan kepada tanaman ataupun kita semprotkan. Dan yang istimewa lagi, dia mengandung pestisida organik yang dapat membuat tanaman tetap sehat. Nah, pada kesempatan itu saya pikir saya sudah menjelaskan secara detail dan lengkap sekali. Sahabat harus menonton videonya, saya sertakan di link deskripsi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan mol dengan varian yang agak sedikit berbeda. Nah, yang membuat mol ini berbeda karena selain dia berfungsi sebagai pengganti E4, dia bisa jadi bioaktivator atau starter kalau kita membuat kompos agar lebih cepat jadi. Dia juga bisa kita jadikan sebagai pupuk organik cair yang merangsang pembuahan atau pembungaan. Nah, ini kenapa saya ingin membuatkan video ini, karena saya melihat dari beberapa pengalaman video saya yang kemarin, saya lihat banyak sekali teman-teman yang bertanya, sahabat yang bertanya, bagaimana sih cara merangsang tanaman agar berbuah, bagaimana merangsang tanaman agar berbunga dengan bahan-bahan yang organik. Nah, kita sudah membuatkan sebenarnya video yang bagus sekali tentang pupuk organik cair perangsang buah paling kuat. Pada waktu itu kita membuat 3 ramuan sekaligus, dan saya mengatakan ramuan terakhir yang ketiga itu dengan telur dan kulit pisang merupakan ramuan favorit kami. Tetapi saya mohon maaf karena saya tidak menjelaskan secara detail di sana. POC yang berbahan dasar hewan, misalnya seperti kalau POC yang pakai telur itu, atau bakteri fotosintetik yang warna merah ya. Kalau orang yang budidaya anggur terutama yang organik pasti tahu bakteri fotosintetik itu memang secara alami dia berbau busuk. Nah, banyak sekali teman-teman kemarin yang akhirnya komplain, loh kok dia pikir ini POC-nya gagal, padahal enggak gagal. Karena memang POC yang berbahan dasar seperti itu memang dia amis, bau busuk, walaupun lama-kelamaan nanti bau busuknya itu bisa hilang. Tetapi memang pada awal-awal pembuatan seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan tuh dia bau busuk. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin menebus hal itu. Saya ingin membuatkan contoh bagaimana cara kita membuat mikroorganisme lokal yang bisa berfungsi sebagai perangsang buah-buahan, perangsang tanaman untuk berbuah dan berbunga juga. Bahan-bahannya gampang dan baunya nanti tidak seperti perangsang buah yang seperti yang sudah kita buat kemarin yang dari bahan telur kan berbau busuk ya, atau bakteri fotosintetik kan berbau ya. Nah, ini baunya nanti manis, asam-asam manis seperti tape, seperti halnya mol pada umumnya. Sahabat harus menonton video ini sampai selesai karena saya akan berusaha untuk menerangkan sejelas mungkin agar sahabat bisa langsung praktek sendiri di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat mol atau mikroorganisme lokal yang berfungsi seperti E4 yang bisa untuk membuat kompos, untuk sebagai pupuk dan yang lain-lain dari bahan buah-buahan. Nah, keistimewaan mol dari buah-buahan ini, dia akan sangat kaya akan unsur fosfor dan kalium. Sehingga nanti, selain dia bisa dijadikan bioaktivator atau starter kalau kita mau membuat kompos ataupun pupuk organik cair misalnya, dia juga bisa dijadikan pupuk organik cair juga yang berfungsi untuk pembuahan. Jadi kalau tanaman-tanaman buah yang susah untuk berbuah, ini bisa dirangsang secara organik dengan mol buah-buahan ini. Caranya gampang, siapkan buah-buahan apa saja sebenarnya ya sahabat ya. Kita bisa menggunakan pepaya, pisang, tomat, nenas, semangka, dan buah-buah apa saja yang ada di dapur. Kulitnya juga bisa. Kita siapkan sekitar 1 kg. Kemudian bahan yang pertama juga kita menggunakan adalah bahan selanjutnya kita menggunakan air kelapa ya, sekitar 1 liter. Kemudian kita menggunakan air cucian beras. Kalau nggak ada air cucian beras, kita bisa tepung beras itu dikasih air, itu sama ya manfaatnya dengan air cucian beras ya. Atau bisa juga diganti dengan air tajin. Nah, kemudian kita bisa menggunakan gula sebanyak 100 gram. Bisa gula merah, bisa gula putih, bisa molase, bisa juga air nira ya. Nah, ini saya cairkan gulanya 100 gram. Siapkan wadah. Bahannya, ini buah-buahan ini kita haluskan. Kita haluskan seperti ini. Saya tidak buat video memblendernya agar jangan terlalu panjang videonya ya. Nah, ini kita satukan saja. Yang pertama ini air kelapa, kita masukkan bahannya
buah-buahan yang sudah kita larutkan. Kemudian kita masukkan air cucian beras, ya. Kemudian kita masukkan gula 100 gram atau 1 on. Nah, sahabat, ini saja sebenarnya bahan-bahan ini sudah cukup. Kalau kita ingin, sebentar ya, ini saya turunkan ke bawah biar jangan terlalu mengganggu. Nah, sahabat, kalau misalnya kita mau membuatnya seperti ini saja, ini sudah bisa. Yang penting ini kita tutup rapat dan kita fermentasi antara 1 sampai 2 minggu saja, nanti sudah jadi. Tetapi kalau misalnya sahabat punya terasi di rumah, bisa dimasukkan seperti ya 1 jempol gini ya, dimasukkan, digiling, dimasukkan. Ini akan menjadi penyumbang sumber mikroorganisme yang akan mempercepat proses pembuatan mol ini. Nanti molnya juga jauh lebih jos dia. Nah, beberapa yang harus diperhatikan kalau kita membuat mol ini, yang pertama ini harus ditutup rapat. Kemudian kalau misalnya kita punya waktu, sebaiknya dalam 1 atau 2 hari sekali kita harus buka sedikit sebentar gini lalu ditutup lagi, karena kalau enggak nanti dia meledak. Nah, caranya sebenarnya kalau misalnya kita selalu pergi, tidak ada di rumah, kita bisa mengakalinya dengan memasang selang di sini yang kita sambungkan dengan air mineral. Ini saya contohkan sebentar ya, sebentar. Nah, sahabat, ini adalah contoh. Kalau kita misalnya mau lebih aman, kita bisa pasang, buat lubang, pada tutupnya kita lubangin. Nah, terus kita masukkan selang, kita pasang selotip untuk agar dia terjaga ya. Kemudian kita tutup seperti ini, yang rapat, dan ujung bawahnya, lihat ini kita masukkan sampai di bawah air ya sahabat ya. Dan ini kita tutup. Ini fungsinya agar gasnya ini bisa keluar, dia tidak meledak. Yang pertama, kemudian yang kedua, menghindari kontaminasi mikroorganisme yang bisa masuk ke dalam ramuan yang sedang kita buat, sehingga nanti kalau nanti banyak mikroorganisme yang tidak kita inginkan yang tumbuh di dalam, nggak jadi mol yang bagus dia ya. Nah, ini adalah cara pembuatannya. Nah, cara pengaplikasiannya, kalau nanti misalnya sudah jadi, misalnya seperti ini, mohon maaf ya sahabat, kita akan praktek bagaimana cara pengaplikasian mol yang sudah jadi ini ya. Contohnya ya, ini mol yang sudah jadi, ini beberapa contoh mol yang sudah jadi ya. Kita menggunakan untuk yang pertama untuk membuat kompos agar cepat jadi. Nah, ini seperti ini misalnya. Ini kan sahabat bisa lihat sampah-sampah yang saya kumpulkan, sampah rumah tangga ya, kulit nanas, kulit buah-buahan, daun-daun kering, kardus, tisu, dan tanah bekas saya satukan. Ini adalah bahan untuk menjadi kompos. Nah, kita bisa mempercepat proses pengkomposan ini dengan pemberian mol yang kita campur dengan air dengan 1:5. Jadi kalau misalnya molnya 1 liter, airnya 5 liter. Tapi kalau itu kan kalau kita mau berikan untuk pembuatan kompos yang banyak ya. Tapi kalau untuk sedikit, yang penting 1:5 ya. Ini misalnya saya ambil 500 ml air bersih, kita campur sekitar 100 ml saja nanti molnya ya. Nah, 100 ml ini, jadi kalau kita campurkan sehingga menjadi, nah jadi 600. Nah, campuran 1:5 ini bisa kita semprot-semprotkan atau kita siramkan seminggu sekali pada sampah-sampah organik yang akan kita jadikan mol ini agar cepat jadi ya, seperti ini aja. Nah, setelah itu ditutup lagi dan diletakkan di tempat yang teduh. Ini adalah fungsi yang pertama sebagai bioaktivator ataupun starter untuk mempercepat proses pembuatan kompos ataupun pupuk organik ya sahabat ya. Nah, untuk penggunaan yang kedua, kita bisa menggunakan sebagai pupuk organik yang bisa kita semprotkan dan kita kocorkan kepada tanaman. Sebentar saya praktekkan ya. Untuk penggunaan yang kedua sebagai pupuk organik, kita bisa menggunakan dengan 2 sistem. Yang pertama sistem kocor, yang kedua yang kita semprotkan pada daun ya. Nah, kalau sistem kocor perbandingannya adalah 1:30. Jadi kalau 1 liter mol 30 liter air. Tapi kan kalau itu terlalu banyak ya, mungkin untuk skala sawah, skala ladang bisa. Kalau untuk skala rumahan, saya pikir 1 liter air seperti ini ya. 1 liter air, kita cukup menambahkan antara 30 sampai 40 ml mol yang sudah kita buat ini ya. Nah, kalau misalnya 30 itu, nah kurang lebih sekitar segini ya, antara 30 sampai 40 ml kita campurkan pada 1 liter air.
Nah, 1 liter campuran ini nanti bisa kita berikan pada 3, 4, atau 5 tanaman tergantung besar tanaman. Kalau tanamannya besar sekali, bisa langsung 1 tanaman. Nanti kita langsung praktek, jangan ditutup dulu ya. Nah, kalau misalnya kita ingin memberikan dalam bentuk kocor, dalam bentuk semprotan, saya spray seperti ini, perbandingannya adalah 1 liter air bersih ditambahkan 10 cc ya. Nah, 10 cc itu sekitar 2 sendok makan, karena 1 sendok makan ini volume air itu bisa 5 mili ya. Nah, kita masukkan 1, 2. Nah, ini sudah siap untuk kita pakai semprotkan. Sahabat, jangan ditutup dulu videonya, kita akan langsung praktek. Berikut saya akan jelaskan berapa kali kita bisa memberikan pemupukan dengan pupuk organik cair yang seperti ini ya, sahabat ya. Ayo kita langsung lihat ya. Nah sahabat, cara pemakaian mol yang sudah kita buat tadi kan saya sudah katakan dia sebagai pupuk kocor ataupun pupuk semprot. Kalau pupuk semprot ini selain dia sebagai pupuk daun, dia juga bisa berfungsi sebagai pestisida nabati. Nah saya mencontohkan 2 tanaman yang berbeda. Satu cabai, tanaman kecil ya, palawija, dan satu lagi ini adalah tanaman mangga yang sedang berbunga, sahabat bisa lihat. Nah, keistimewaan dari pupuk yang kita buat ini, dia memang selain dia berfungsi macam-macam, kekhususannya dia ini bisa merangsang pembungaan dan pembuahan dan mencegah bunga-bunga yang sudah jadi itu agar tidak rontok, agar jadi. Nah, dosisnya kalau untuk tanaman cabai yang kecil seperti ini, kita bisa berikan antara 200 sampai 250 ml saja ya. Tapi kalau untuk tanaman mangga kita bisa habiskan. Nah, ini sedikit ya. Sedangkan interval pemberiannya ini saya habiskan aja untuk mangganya. Interval pemberiannya kalau yang dikocor ini 2 minggu sekali. Sedangkan kalau yang disemprot ini kita bisa semprotkan pada tanaman seminggu sekali. Nah, jadi seperti ini kita semprotkan terutama pada bagian daun, karena memang stomata itu kan terdapat di daun. Jadi penyeraman unsur-unsur hara itu paling bagus itu di daun ya sahabat ya. Ini kita bisa berikan untuk mempertahankan buah-buahnya agar jangan rontok. Ya, kalau yang belum berbunga atau berbuah, dia bisa supaya merangsang pembuahan dan pembungaan. Sahabat, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kalau sahabat menganggap memang ada manfaat yang bisa didapatkan dari video ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Saya berharap para sahabat menekan tanda subscribe dan menekan tanda lonceng agar kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya di video-video yang juga menarik. Karena masih banyak sekali mall-mall yang ingin saya perkenalkan kepada sahabat agar para sahabat itu mempunyai banyak pilihan. Sahabat jangan bingung, begitu banyak pupuk organik itu sebenarnya itu adalah kesempatan. Artinya kita mempunyai banyak pilihan mana yang bisa kita buat sesuai dengan ketersediaan bahan. Jangan dijadikan beban. Pilih mana yang paling gampang dibuat dan amati apakah memang pupuk yang kita buat itu cocok dengan tanaman yang kita tanam dan lingkungan tempat kita menanam ya. Karena dengan kita terus rajin mengamati, nanti kita akan paham kira-kira pupuk organik mana yang kira-kira paling cocok dengan tanaman kita dan lingkungan tempat kita menanam. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.